Ini anak kades nih. Pertama sih gue bertanya-tanya anak tersebut itu di situ sebagai apa, anak Pak Kades tersebut. Gue bertanya-tanya dengan serius ya gitu, maksudnya. Jangan-jangan dia memang punya jabatan di situ misalnya gitu. Karena gue bertanya-tanya ngapain sih dia ada di situ gitu. Dia duduk dan ikut dalam rapat. Ia protes warga ke kadesnya gitu. Dan kenapa dia ada di situ gitu. Megang mic juga gitu. Itu pertama ya. Siapa tahu dia punya jabatan juga ternyata anak tersebut, karena gue belum dapat informasi penuhnya nih tentang situasi ini. Terus juga yang kedua, takutnya anak tersebut tapi ini bukan ngelawak ya, tapi maksudnya takutnya anak tersebut memang punya gangguan mental tertentu, karena menurut gue sih berani banget ya. Itu antara dia terlalu dimanja dari kecil, atau ya emang punya gangguan mental sehingga dia bisa-bisanya di depan banyak orang sepetantang-petantang itu gitu. Itu membingungkan sekali. Jangan-jangan memang punya gangguan mental tertentu. Dan gue nggak sarkas ya, ini betul-betul tanya gitu. Dan dalam situasi tersebut memang membingungkan rapatnya juga menurut gue. Jangankan si anaknya yang ngerokok, Pak Kadesnya juga ngerokok. Menurut gue ini ini apa sih, tuntutan apa sih ini? Ada seorang pemimpin pejabat daerah ditagih sesuatu sama rakyatnya, dia ngerokok gitu, sambil ngerokok pejabat daerahnya tersebut gitu. Nggak tahu ya, gue nggak ngelihat rakyatnya nih. Kalau rakyatnya sambil ngerokok juga, menurut gue ini nggak menyesuaikan tempat juga gitu. Jangan-jangan rakyatnya biasa-biasa aja dengan kades ngerokok tersebut, karena rakyatnya sambil ngerokok juga mungkin, si masyarakatnya nggak tahu tuh. Harusnya ketika konteksnya serius, lu nuntut sesuatu, bikin rapatnya juga formal gitu. Jangan ada yang ngerokok, ngapain ngerokok saat saat lagi tuntutan begitu gitu. Dan ya balik lagi, itu anak ngapain ada di situ, apakah dia punya jabatan tertentu. Dan kalaupun dia punya jabatan, inilah sekali lagi ya, kalau kita terbiasa menormalisasi nepotisme dari tingkat paling atas gitu, akhirnya bingung kalau ini terjadi di bawah-bawah gitu. Soalnya yang atas sering kita normalisasi, ngelihat yang bawah ngelakuin nepotisme juga, anaknya ada di situ untuk ngapain juga, dan misalnya punya jabatan pun itu nepotisme juga gitu. Jadi bingung situasinya. Itulah kenapa harus kita jangan normalisasi nepotisme itu. Anda sudah dikasih negara demokrasi malah pilih nepotisme. Bikin budaya sendiri itu. Dibikin Indonesia jadi feodal selamanya gitu. Jangan. Hentikan normalisasi nepotisme.